Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi sesi pertama itu adalah pembacaan tahiyat atau hawa yang telah dibacakan oleh Pak Muhyiddin dan dibacakan oleh guru kita. Nanti kita akan doa. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk tuan rumah Bapak Cecep Sudiana dan umumnya untuk kita semua jamaah dan hadir yang insya Allah dimuliakan sama Allah. Karena kami ucapkan juga ke jemaah dan hadir selamat datang dan selamat bergabung. Kemudian kami ucapkan juga kepada tamu yang datang untuk Bapak Zikrullah Pramudia, aktivis Palestina, sama Ibu Santi. Yang kedua lagi ada tamu lagi dari jemaah tabligh, Bapak Ustaz Abdurrahman. Selamat datang Pak. Setelah dari kita juga, kemudian kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 akhir surat Al-Kahfi yang akan dipimpin oleh guru kita dan akan dilanjutkan dengan acara inti kita, yaitu tafsir Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة النار نبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
فنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Kita sudah sampai ayat 6. Kita mulai dari ayat 7 insyaallah. Surah Al-Hajj dari ayat 7 insyaallah kita baca sampai ayat 13. Ayat 7 sampai 13 Surah Al-Hajj. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh
Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan di antara manusia ada yang berbantahkan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi keterangan. Sambil memalingkan lambungnya dengan cepat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapatkan kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat akan diberikan kepadanya rasa azab neraka yang memanas. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tangan, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah sendiri. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa sesuatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia memilih dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu buruk-buruk penolong dan kejahatan. Mana kenal Allah dengan segala firman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Jadi meneruskan lagi bacaan kita dalam surah Al-Hajj, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai di ayat 6, yaitu yang berkaitan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha benar, yang mana Dia menghidupkan yang mati, dan juga sebelumnya tentang proses penciptaan manusia, karena ada manusia yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apa-apa. Katanya bagaimana kalau sudah manusia mati, dia tidak bisa hidup lagi. Bagaimana kalau sudah menjadi tulang belulang, campur dengan tanah, bagaimana akan dihidupkan lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat kelima, yaitu berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Dari Nabi Adam sampai kepada manusia itu hidup, sama ada panjang umurnya atau pendek. Kemudian kita pada malam hari ini meneruskan lagi bacaan, yaitu di surah di ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ini sebagai penguatan apa yang telah disebutkan di dalam ayat 6 dan ayat 5, yaitu berkaitan dengan akan terjadinya hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur.
Jadi di sini dikatakan bahwa sudah cipta manusia, bagaimana manusia dihidupkan, diadakan dari tidak ada, kemudian memberi contoh tentang tumbuh-tumbuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini bahwa hari kiamat akan datang. Atiyatun. Ya, hari kiamat dikatakan an-sa'ah. Sa'ah kalau bahasa dikitakan menjadi waktu. Nah, maksudnya kepada waktu, sa'ah gitu. Kalau sudah penggunaan biasa kita, sa'ah itu artinya jam. Nah, kan bisa jam berapa gitu kan. Nah, tapi di sini Al-Qur'an ketika menyebutkan as-sa'ah itu diartikan yang ada di sini berkaitan dengan hari kiamat. Kadang dalam hari kiamat juga kita ditanya, "Kam labistum?" Berapa lama kamu hidup di muka bumi? Dijawab, kita akan menjawab illa sa'atan. Illa sa'atan, kecuali sedikit saja masanya. Digunakan saat juga. Tapi bukan hari kiamat. Nah, yaitu kehidupan kita di muka bumi hanya sebentar. Nah, bisa dikatakan kalau dihitung dengan hari yang ada di dunia ini, dia hanya semenit 2 menit. Kita hidup di akhir nanti di akhirat. Jadi kita umurnya 60, 70 tahun. Itu dikatakan tidak ada apa-apanya itu di akhirat nanti. Maka dikatakan illa sa'atan, kecuali hanya 1 saat saja. Nah, satu saat, yaitu masa yang pendek. Karena kalau dibandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya dunia ini. Nah, tidak ada, karena dikatakan 1 hari dunia ini atau sama dikatakan 1000 hari di dunia ini atau 1000 tahun sama dengan sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat yang lain disebutkan 50.000 tahun. Khamsina alfa sanah, 50.000. Jadi tidak ada apa-apa. Nah, jadi di sini ayat ini mengatakan as-sa'ah, sa'ah yang di sini artinya adalah akhirat. Nah, hari kiamat, Bahwa hari kiamat itu atiyah. Atiyah ini datang daripada ata. Ata yati, atiyun, atiyah datang. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan kullu atin qarib. Setiap yang datang itu pasti dekat. Nah, setiap yang datang pasti dekat. Maka dikatakan di sini atiyah, dia akan datang. Kedatangan hari kiamat tersebut la raiba, tidak ada keraguan-raguan. Jadi tidak ada keraguan-raguan akan kedatangan hari kiamat tersebut. Dan pada hari kiamat tersebut wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semula, akan menghidupkan kembali siapa-siapa yang ada di dalam kubur. Dikatakan siapa pada hari kiamat tersebut. Bagaimana manusia dibangkitkan dari kubur tersebut? Kalau kita lihat di sini manfil kubur, maka dari itu kata orang-orang, ada orang-orang mereka takut untuk dibangunkan semua. Mereka takut akan dihidupkan kembali pada hari kiamat, sehingga mereka membakar jasad mereka yang sudah mati dengan pikiran bahwa enggak akan dihidupkan lagi karena sudah dibakar, kemudian sudah menjadi abu, dibuang di laut misalnya, atau disimpan di satu tempat abunya tersebut. Tetapi itu masuk juga man fil kubur, karena ayat mengatakan siapa yang ada di dalam kubur. Sedangkan menurut mereka ini tidak ada di dalam kubur karena sudah dibakar. sudah dibakar, tetapi masih tetap. Karena dikatakan kubur ini sesuatu yang ditutup. Kubur ini artinya ya, orang meninggal kemudian disimpan. Sebetulnya kuburan ini bukan tempat orang mati. Itu salah kalau ada orang mengatakan kuburan itu tempat orang mati. Padahal kuburan ada tempat orang hidup di sana. Tapi alamnya alam lain, barzakh. alam barzakh, karena dikatakan mati, kalau yang disebut mati itu yaitu hanya waktu perpisahan antara badan ketika diangkat seorang itu mati sampai ketika dia dimasukkan dalam kubur. Itu yang disebut mati. Tapi ketika sudah masuk kubur, sudah langkah terakhir dari penziarahnya melangkah meninggalkan kuburan tersebut, rohnya kembali lagi.
Arahnya kembali kepada jasadnya tadi. Aja dengan alamnya, alam yang lain, yaitu alam barzakh, alam kubur, antara dunia dan akhirat, antara dunia dan akhirat. Sekarang bagaimana Allah membangkitkan, menghidupkan kembali manusia yang sudah ada di dalam kubur, yaitu yang kita sudah sebut bahwa ditiup sesudah mereka semuanya masuk ke dalam kubur, ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dengan ditiupkan sangkakala tersebut, maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari kuburan tersebut. Jadi di sini bahwa ketika mereka semuanya di dalam kuburan, dalam pengertiannya mati, hidup di dalam alam barzakh, mereka akan ditiupkan, mendengarkan tiupan sangkakala, kemudian mereka akan dihidupkan kembali, dikembalikan jasadnya, rohnya, seperti kita sudah sebutkan ketika bercerita tentang sangkakala, sur, yaitu tiupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi kembali. Bagaimana kembalinya? Rasulullah SAW ada menyebutkan beberapa. Jadi yub'asu, manusia ini akan dihidupkan kembali pada hari kiamat sebagaimana dia mati dulu. Bagaimana keadaannya dia mati? Dihidupkan kembali. Kalau misalnya meninggal dunia dalam keadaan sujud, nanti dia dibangkitkan ada dalam keadaan sujud. Bagaimana keadaannya seandainya dia dalam keadaan ihram, maka pada meninggal dunia akan dihidupkan lagi dalam keadaan ihram, keadaan muhrim. Begitu juga orang-orang yang sedang berjihad, ketika meninggal dunia maka dihidupkan dalam keadaan mereka berlumuran darah. Berlumuran darah. Begitu juga orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang berkhianat juga pada hari kiamat akan dibangkitkan dan akan mendapatkan liwa, akan mendapatkan bendera. Bendera apa? Bendera pengkhianat. Maka akan diperlihatkan pengkhianat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan pemimpin-pemimpin yang berkhianat mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan semula dengan bendera bersama mereka. Bendera disebutnya liwaul ghadar. Ghadar ini berkhianat. Itu yang jadi akan dibangkit seperti itu. Orang misalnya sedang di Masjid Zanjabil, dalam keadaan bagaimanapun, misalnya meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan dalam majlis tersebut. Jadi bagaimana mereka mati ketika itu? Jadi yang akan dibangkitkan seperti itu. Yang dalam keadaan baik, dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Ya, di dalam riwayat dikatakan yang dia membunuh diri hari kiamat, sebagaimana dia juga akan dibangkitkan, bagaimana dia membunuh dirinya tersebut. Maka dikatakan di sini, ya asu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghidupkan kembali siapa-siapa yang ada di dalam kubur tersebut. Ini selepas sangkakala yang kedua. Di sana Allah Subhanahu wa taala sesudah menceritakan tentang kedatangan hari kiamat yang tidak ada ragu-ragu tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan cerita di sini kembali kepada ayat yang ketiga. Ayat ketiga di sini di dalam surah Al-Hajj, di mana dalam ayat 3 tersebut disebutkan wa minan nasi man yujadil. Ayat 3 wa minan nasi man yujadil. Di sini juga wa minan nasi man yujadil. Kembali ceritanya. Kalau kembali cerita yang pertama kita sebutkan itu adalah Haris ibn Nadhr, ada Nadhr ibn Haris. Nadhr ibn Haris orang Mekah yang intelektual, yang sebagai cendekiawan orang Mekah yang belajar ilmu ke Persia, belajar ilmu di Persia. Dia ini seperti begini. Kalau yang pertama dia berkaitan dengan sebagai pengikut, wa yattabi kulla syaitanin marid, taklid kepada syaitan. Kalau yang ini dia bermujadalah, berbantah. Jadi di antara manusia wa minan nasi man yujadil, ada yang berbantah.
Siapa manusia tersebut? Cerita ini kita sudah sebut, yaitu berkaitan dengan Nadr ibni Haris, seorang musyrik Mekah, seorang kafir Mekah, yang mana dia berbantah-bantahan, membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantahannya bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan, dan juga wala hudan, dan tanpa petunjuk. Jadi tidak ada petunjuk. Kenapa dia membantah? Kita sudah sebut Nadr ibni Haris di sini, dia mengatakan bahwa malaikat anak perempuannya Tuhan. Kemudian manusia kalau sudah mati tidak akan dihidupkan kembali. Bagaimana hidup tersebut? Kemudian dia mengatakan yang tentang Allah tanpa ilmu, bighairi ilmin, dan juga tanpa petunjuk, wala hudan wala kitabim munir, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi mereka ini hanya mengatakan zanna, dengan sangkaan saja. Dengan sangkaan, tidak ada dalil, tidak ada bukti atas kebenaran dakwaan mereka, atas kebenaran ucapan mereka. Tidak ada buktinya, yaitu tidak ada ilmu, dan juga tidak ada petunjuk, dan juga tidak ada kitab yang memberikan penerangan. Dan dimisalkan di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diumpamakan atau digambarkan. Kalau kita baca, maka kalau yang mengerti atau melihat apa yang ada dalam ayat itu, kita bisa tahu ini bagaimana si Nadr tadi atau orang yang berbantah terhadap Allah dikatakan oleh Allah Thaniya itfi. Thaniya ini artinya belok, membengkok. Itfihi badannya, lambungnya. Kalau kita gambar bagaimana bengkok, membelokkan lambungnya. Apa maksudnya? Kalau bahasa kita kan begini, orang itu bicara dengan kita sambil berkata bahwa Tuhan ini tidak apa-apa, malaikat itu anak perempuannya Tuhan, manusia tidak akan dihidupkan lagi kalau sudah mati. Lambungnya dibelokkan, asalnya itu jadi sambil begini. Kalau bahasa kita ini sombong, dengan pengertiannya dia sombong. Jadi dibayangkan, kita bayangkan Thaniya itfihi, dia membelokkan lambungnya sambil mengatakan. Ayat seperti misalnya kaum Nabi Nuh, kan diceritakan loh, menyimpan tangannya di telinganya. Wastaghsal thiyabahum wa asar istikbara. Kemudian mereka sombong. Digambarkan begitu lihat. Thaniya itfihi, lambungnya dia sambil sombong. Dengan apa? Sombong ucapan yang dia kata tadi. Mengatakan Allah begini, mengatakan Allah begitu, dengan kesombongannya. Karena memang dia Nadr ibni Haris ini ya, dia akan belajar di Persia. Dia tahu tentang cerita-cerita yang terdahulu. Karena orang di Mekah, Quraisy, dia hidupnya di Quraisy begitu. Tidak pernah ada kitab. Tidak pernah ada cerita apa-apa di sana. Yang ada misalnya di Persia kehidupannya lebih lama lagi. Jadi dia lihat apa yang diceritakan oleh Muhammad, semuanya adalah asatirul awwalin, hanya dongeng-dongeng saja. Hanya dongeng saja. Tapi dikatakan seperti itu. Maka dia bilang dengan kesombongannya tersebut, mengatakan bahwa Allah begini dan Allah begitu, tujuannya apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya begitu. Jadi si cendekiawan ini, si intelektual ini, tujuannya dia menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab. Tujuannya untuk menyesatkan manusia. An-sabilillah. Zaman dulu juga sudah ada intelektual yang menyesatkan manusia. Cendekiawan yang menyesatkan manusia tersebut. Maka sebagai hukumannya, lahu fid dunya khizyun, dia akan mendapatkan kepedihan, kehinaan di muka bumi ini,
di dalam kehidupan dunia ini mereka akan mendapatkan kehinaan. Ya, hina dengan sehina-hinanya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga nanti pada hari kiamat wa nuziquhu, kami akan merasakan apa? Azabal hari, siksa yang sangat membakar. Nah, siksa yang sangat membakar nanti pada hari kiamat. Lihat di sini kita lihat ayat yang kita pertama baca 7 sa'ah, di sini disebutnya al-qiyamah. Kenapa tidak dikatakan yauma nuziquhu fis sa'ah? Tapi disebutnya sini yaumal qiyamah. Yang di sini jelas. Di ayat nomor 9 ini jelas bahwa pada hari itu disebutnya hari kiamat. Yaumul qiyamah, yaumal qiyamah. Jadi jelas diingatkan bahwa orang yang berbantah orang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan satu azab. Azab tersebut adalah azab yang maha membakar. Mereka mendapatkan azab tersebut karena membantah Allah Subhanahu wa taala, menghujat Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dapat hukumannya karena apa? Zalika bima qaddamat yadak. Malaikat akan berkata kepada mereka, hukuman ini, siksaan ini karena apa yang telah engkau berikan, apa yang telah engkau lakukan. Bima qaddamat yadak. Pada ketika kalian hidup di muka bumi, ketika kalian hidup di dunia, apa yang telah kalian lakukan, usahakan. Qaddamat yadak, kedua belah tangan kalian. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kali-kali menzalimi, menganiayai hamba-hambanya. Jadi sama sekali Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jadi semua orang itu mendapat siksa karena perbuatannya diri sendiri. Orang itu mendapatkan kebaikan karena amal kebaikannya sendiri. Jadi tidak ada penzaliman, tidak ada penganiayaan, tidak ada ketidakadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan ke atas diriku untuk melakukan kezaliman. Fala tazallamu, dan maka dari itu janganlah kalian saling menganiaya. Di sini tegas oleh Allah, laisa bizallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali-kali menganiaya. Zalam di sini kalau bahasa asalnya kan zalim. Zalim itu orang yang menganiaya. Kalau zalam ini dari apa disebutnya? Istighah mubalaghah. Apa istighah mubalaghah, lipat ganda. Zalam sangat menzalimi. Tapi Allah tidak sangat sama sekali. Zalam lil abid. Maka di sini disebutnya lil abid. Abid ini jamak daripada hamba. Kalau misalnya bizalamin lil abdi, memang di situ ada kezaliman. Tapi karena ini ayatnya mengatakan bizalamin lil abid, tidak ada kezaliman. Karena apa? Zalam itu disesuaikan. Zalam banyak, abid hamba yang banyak. Jadi setiap hamba tidak akan dizalimi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ada sebagian manusia yang mana manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ala harfin. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Harf di sini sebagai huruf kan? Sebagai huruf harfin. Tapi harf ini artinya di pinggir dia. Enggak kemana-mana, di tengah-tengah, di pinggiran. Menyembah Allah di pinggiran. Bagaimana menyembah Allah di pinggiran? Kita bayak budullah, bukan di tengah-tengah menyembahnya.
Dia di pinggir. Maksud di pinggir ini dia standby di situ. Dia ini standby. Sembah. Kalau dia menyembah Allah, mendapatkan kebaikan, itma'anna bi. Dia akan rasa tenang. Kalau dia dapat kebaikan, misalnya dia sembahyang, akhirnya dia sembahyang dapat rezeki, dapat ini, dapat itu, dia tenang, senang. Itma'anna bihi. Tetapi ketika asabathu fitnah, ketika dia mendapat fitnah, sembahyang juga, tapi kenapa saya enggak dapat rezeki? Kenapa saya mendapat musibah? Kenapa saya mendapatkan keburukan? Saya sembahyang, suka sembahyang, ngaji zanzabil juga ngaji juga, tapi kenapa saya dapat musibah? Ini inqalaba, dia balik. Apa sembahyang, apa ngaji, enggak perlu. Itu namanya ibadahnya di pinggir, ala harfin. Kalau kita ini mesti istiqamah di tengah. Dapat baik alhamdulillah, dapat musibah syukurillah. Itu al-mu'min amruhu kulluhu khair. Setiap mukmin perkaranya semuanya baik. In asabahu khair, berkata dia ketika mendapatkan kebaikan berterima kasih kepada Allah. Ketika dia mendapatkan keburukan, sabar. Dia akan bersabar. Itu mukmin, yang betul-betul mukmin. Tapi kalau yang di pinggir, dia ibadahnya seperti gitu. Dapat kebaikan dia senang, dapat keburukan dia enggak suka. Maka dikatakan di sini, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dia tidak mau. Dia pikir kalau beribadah itu tidak akan mendapatkan keburukan. Dia pikir kalau beribadah tidak dapat musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas an yutraku. Apakah manusia berpikir bahwa ketika mereka sudah berkata beriman, ahum la yuftanun, mereka tidak akan dicoba? Tidak. Orang beriman akan lebih godaannya daripada orang yang tidak beriman. Orang beriman yang lebih tinggi lagi, godaannya lebih besar. Makanya dikatakan para nabi ini adalah godaannya paling besar dibandingkan dengan orang-orang selain daripada nabi tersebut. Ini dikatakan bala atau cobaan, dugaan ini ala qadri iman. Bagaimana keimanan seseorang. Imannya kuat akan mendapat godaannya lebih besar. Imannya biasa, godaannya biasa. Imannya rendah, godaannya rendah. Tapi kalau yang ini dia beribadah di pinggir, ala harfin. Khasira, orang yang seperti begini, khasira dunya wal akhirah, akan merugi di dunia dan di akhirat. Dunia di akhirat. Sudah ada 3 berarti kita sebut. Akhirat itu ada 3 disebut. Kita baca. Pertamanya sa'ah. Yang keduanya yaumul qiyamah. Yang ketiganya akhirat. Nah, di sini ada khasirat dunya wal akhir. Nah, dia akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata. Zalika huwal khusranul mubin. Ya, kerugian tadi yang mana dia ibadah, tapi dia ibadahnya di pinggiran. Nah, kalau bahasa modern harfin ini disebutnya amatiran. Nah, sembahyangnya, ibadahnya itu amatir dia, tidak profesional. Nah, kalau profesional kan yang bagus, makanya harf. Nah, disebutnya ala harfin, amatiran, tidak profesional. Nah, mereka ini dikatakan sebagai orang yang rugi yang nyata, dan dia yad'u min dunillah, menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang diseru tersebut tidak memberi mudarat, keburukan, dan juga tidak bisa memberi manfaat, mala yanfa'uhu. Jadi tidak bisa. Yang di sini ini berkaitan dengan berhala. Nah, berhala dikatakan la yanfa' wala yadur, tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi mudarat. La yasma'u wala yubsir, tidak mendengar dan juga tidak melihat. Berhala ma la yaduruhu wala yanfa'uhu. Dzalika huwad dalalul ba'id.
Jadi dengan penyembahannya terhadap selain daripada Allah yang tidak memberi manfaat dan juga tidak memudaratkan, ini adalah kesesatan yang jauh. Dzalika huwa dhalalul ba'id, kesesatan yang jauh. Ayat berikutnya seperti diulang. Kan ayat berikutnya juga yad'u. Yad'u yang ayat pertama yad'u min dunillah. Ayat berikutnya yad'u laman darruhu. Kalau yang pertama ini berkaitan dengan berhala. Karena berhala tidak memberi manfaat apa-apa. Berhala dibuat daripada batu kah, dibuat daripada kayu kah, tidak memberi apa-apa. La yanfa'u wa la yadurruhu wa la yanfa'u. Tapi yang keduanya yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, yaitu orang-orang yang mana kemudaratannya lebih dekat daripada manfaatnya. Bagaimana lebih dekat manfaatnya? Jadi dia misalnya berkawan sama orang yang tidak baik, berkawan sama orang tidak baik. Nah, ketika dia berkawan bersama dengan, ketika dia memohon pertolongan misalnya di akhirat, dia tidak bisa menolong. Nah, dia tidak bisa, manfaat ada sedikit manfaat, tetapi dia tidak bisa menolong. Jadi ada manfaat, ada mudarat. Mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Seperti itu. Jadi orang ini yad'u, dia menyeru pada sesuatu yang mana manfaatnya tidak akan lebih daripada keburukannya lebih daripada manfaatnya tersebut. Kemudian orang ini yang diminta pertolongan tersebut labisal maula wa labisal ashir. Ada seburuk-buruknya penolong, juga seburuk-buruknya teman. Wa labisa al ashir, kawan. Tidak perlu. Maka dari itu kita sebutkan Rasulullah menyebut almar'u ma'aman ahab. Manusia akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Kalau kamu mau mengetahui siapa manusia tersebut, falyanzur ila man yukhalil. Kalau kamu mau tahu siapa manusia tersebut, orang baikkah atau orang buruk, orang akan selamatkah atau orang akan celaka, kamu lihat temannya, siapa kawannya. Itu Rasulullah mengatakan man yukhalil, lihat yang khalil. Kawannya orang-orang baik, orang itu akan jadi orang baik. Kawannya orang-orang jahat, orang itu akan jadi orang jahat. Kawannya orang-orang yang soleh, dia akan jadi soleh. Kawannya orang-orang yang soleh, yang tidak baik, maka dia akan dihukum kawan-kawannya yang soleh, yaitu yang jahat. Falyanzuril mar'u ila man yukhalil. Maka lihatlah, perhatikanlah siapa yang ditemani, siapa yang dijadikan kawan oleh orang tersebut. Nah, orang yang tidak memberikan manfaat, orang yang mencelakakan, itu adalah labisal maula, seburuk-buruknya penolong dan juga seburuk-buruknya kawan, teman. Labisal masihir. Mudah-mudahan kita mendapatkan penolong yang sebaik-baik penolong dan juga sebaik-baik teman, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Karena kita alhamdulillah mendapatkan kunjungan dari sahabat kita yang jauh, yang dekat dengan Al-Aqsa, dengan Masjidil Aqsa. Kita mau dengar apa cerita yang kita rindui, selain daripada Mekah dan Madinah, maka kita mau dengar juga tentang Masjidil Aqsa berikutnya. Maka dari itu sampai di sini perbincangan kita malam hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kita atas pencerahan dan penyampaian surat Al-Hajj ayat 7 sampai 13. Mudah-mudahan Allah silakan untuk ke depan. Enggak usah ada pertanyaan.
Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat. Alhamdulillah sehat terus. Salam Mas Hamid. Iya, Mas Hamid Sarkasi. Waalaikumsalam. Pak Diam saya. Kapan ini. ketemu? Kan saya sekarang tinggal di Syarima di Tawangmangu dekat. Oh dekat. Tonton. Dari kantor itu. Alhamdulillah. Baik. Oke, wah ini street. Ambil dulu. Pada Ibu Santi, kami persilakan juga untuk berdepan. Kasih waktu berapa menit, Pak? Baik, kepada pemerintah, kami mempersilakan untuk memberikan sedikit oleh-oleh atau cerita tentang ini. Dan waktu mungkin akan kami berikan dalam 15 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuh wa khatta bihi qalamuh wa ahsahu kitabuh. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Ustaz. Kita guru kita Dr. Abdurrahman Hamdi Jazakallahu taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan, memperpanjangkan umurnya, memberkahi ilmunya, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Hanafi, Presiden Permai, Pak Haji Sudarsana, Pak Zanjabil, dan para sesepuh Pak Ismaya, Pak Nabil, Pak Nabil, ngumpet-ngumpet Pak Nabil. Dan ibu-ibu sekalian, Masya Allah, pulang ke Brunei ini kayak pulang kampung ya. Dan senang sekali menyaksikan Zanjabil yang sudah 18 tahun. Saya Insya Allah bersaksi kepada Allah, majelis ta'lim Zanjabil ini tidak termasuk yang ya'budullah ala al-haq, tetapi ya'budullah ala mustawa, ya, ala mustawa yataqarrab ila as-salihin. Insyaallah mestinya udah masjid as-salihin, dan insyaallah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk lulus ujian. Karena tadi guru kita menyampaikan bahwa diuji, orang beriman itu diuji. Kalau dari arah Kiulak ke sini, sebelum sampai ke masjid ini, kita lewat istana namanya As-Sarra, di sebelah kanan jalan. As-Sarra itu artinya kelonggaran, keleluasaan, yang merupakan juga ujian. Kemewahan, keberlimpahan rezeki itu ujian. Dan Zanjabil ini istiqomah ngaji meskipun dengan berbagai ujian, kemudahan dan kelonggaran ini, insya Allah tanda-tanda kelulusan. Saya dan istri datang ke sini sudah 10 tahun bekerja untuk Brunei Times, almarhum Brunei Times. Menyaksikan saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia yang lain juga menghadapi ujian, tetapi ujiannya ad-dharra,
ujian kesusahan, ujian perang, ujian kelaparan, ujian menghadapi kezaliman, nizam, ya, sistem yang zalim. Kita di Brunei Darussalam hidup di bawah zilal nizam yang adil, insyaallah. Ya. Tapi ada saudara-saudara kita di tempat lain yang hidupnya di bawah opresi, di bawah kezaliman. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Selalu Allah berikan kepada manusia, khususnya orang-orang beriman, dimanapun tempatnya, dan dipergilirkan. Ada waktunya nanti kita akan menghadapi ujian yang berganti seperti itu. Mudah-mudahan apapun ujiannya, fisarra wa dharra, kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk lulus, insyaallah. Tujuan dari silaturahim ke Brunei kali ini mau menyerahkan kepada Ustaz Abdurrahman Hamdi, Masya Allah, mewakili Majelis Zanjabil. Judul buku ini buku emas Baitul Maqdis, makalah-makalah pilihan menuju pembebasan tanah suci. Sebelum saya jelaskan tentang buku ini sedikit, nantinya saya mohon izin menyerahkan secara resmi kepada guru kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan gizi untuk pengajian-pengajian kita, insyaallah. Allahu Akbar. Jadi Ustaz Haki dan Bapak sekalian oleh Allah, buku ini baru dicetak terbatas sebagai bahan daurah, bahan khusus untuk materi-materi tentang Baitul Maqdis. Buku ini diseleksi terutama oleh tim yang dipimpin oleh seorang ulama bernama Profesor Dr. Abdul Fattah El-Awaisi. Beliau adalah seorang putra Baitul Maqdis yang lahir di pengungsian Nusairat namanya di Gaza, dan qadarullah kemudian beliau sekarang menjadi seorang guru besar ilmu hubungan internasional di namanya Ankara University for Social Sciences di Ankara, ibu kota Turki. Sejak 4 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita dengan beliau. Beliau ini adalah sarjana pertama di zaman kita yang menjadikan studi tentang Baitul Maqdis ini menjadi kurikulum resmi di universitas. Jadi bukan di pengajian-pengajian tapi jadi mata kuliah resmi, bahkan menjadi pusat studi resmi. Nah, ironisnya, sedihnya itu, dan mungkin ini juga bagian dari skenario-nya Allah, universitas pertama yang menjadikan Baitul Maqdis menjadi kurikulum resmi dan pusat kajian resminya justru Universitas Stirling di Skotlandia. Kemudian beliau pindah mengajar di Aberdeen di Skotlandia juga. Kemudian pada tahun 2005 kalau nggak salah itu pertama kali di Malaysia, yang di Asia Tenggara, di Universitas Utara Malaysia. Utara Malaysia di negara bagian Kedah, dekat Al-Ostar. Nah, amanah yang diberikan oleh beliau dan kawan-kawannya dari ISRA namanya, Islamic Jerusalem Research Academy, itu adalah sejak akhir tahun 2016, 3 tahun yang lalu, mengamanahkan kepada kita sahabat Al-Aqsa. Kita waktu itu kemudian baru mendirikan ISA namanya, Dr. Institute Al-Aqsa for Research Studies, for Peace Studies. Jadi Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian. Kita bekerja sama dengan lembaga riset beliau untuk mengumpulkan hasil penelitian, karena
selama 27 tahun terakhir hasil penelitian itu sudah dilakukan dengan multidisiplin ilmu yang berbagai sisinya. Kemudian beberapa makalahnya itu kemudian dikumpulkan yang terbaik, dimasukkan ke dalam buku ini dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Asas utama dari pemikiran buku ini adalah mustahil kita di zaman ini membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dari penjajahan kalau tidak menggunakan ilmu yang pernah dipakai oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi asas pemikirannya itu. Kenapa? Karena tidak mungkin juga Umar dan Salahuddin membebaskan Masjidil Aqsa tanpa tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hanya yang membuat keduanya istimewa itu adalah bagaimana mereka membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran yang hasilnya adalah kemerdekaan Baitul Maqdis. Itu yang menjadi kajian gitu. Bapak dan sekalian Allah, di wacana atau diskursus hubungan internasional di zaman kita ini ada beberapa solusi yang diberikan untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi di kawasan itu, di Palestina, di negeri Syam itu yang sudah 100 tahun terakhir ini dijajah, tepatnya 101 lebih 4 bulan. 101 tahun lebih 4 bulan. Nanti insya Allah saya akan share kepada Pak Hanafi, Ustaz Hanafi, video 101 tahun yang lalu yang sudah direkam ketika penjajah kafir Inggris yang dipimpin oleh panglimanya Jenderal Edmund Allenby memasuki Masjidil Aqsa sebagai dimulainya penjajahan Masjidil Aqsa yang keempat. Ini sudah berlangsung 100 tahun. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sekarang mendengar kata Baitul Maqdis atau Palestina, yang langsung terpikir apa? Perang. Perang nggak berhenti di sana? Nah, itu pertanyaan kita. Padahal perangnya itu baru berlangsung selama 100 tahun. Sementara damainya itu sudah berlangsung 1156 tahun. Jadi Baitul Maqdis ini dari waktu ke waktu sebenarnya jati dirinya justru menjadi pusat perdamaian. Ketika umat Islam jauh dari agamanya, dijajahlah dia. Itu kuncinya. Ketika masjid-masjid kosong, ketika dakwah sepi, ketika ibu-ibu tidak lagi mengajarkan Quran kepada anaknya, bapak-bapak mementingkan hal yang lain lebih daripada mengajarkan anak-anaknya untuk bangun sholat lail, sholat malam, zikir pagi dan petang, ya. Maka pada saat itu Allah pasti akan peringatkan umat Islam, dijajahlah Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini barometer. Ketika Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dijajah, maka belahan-belahan dunia Islam yang lain pasti dalam keadaan dihinakan juga. Itu sudah menjadi rumus sejarah. Tapi ketika Masjidil Aqsa berhasil dimerdekakan lewat proses Islahul Ummah itu, maka kemudian bagian-bagian dunia yang lain juga akan dimerdekakan dan diangkat kewibawaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian Allah, dalam wacana hubungan internasional modern di zaman kita ini ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh masyarakat internasional untuk Baitul Maqdis. Solusi yang pertama yang paling banyak dianut termasuk oleh Republik Indonesia dan juga kalau nggak salah Brunei Darussalam juga seperti itu. Tapi ada perbedaan sedikit pandangan antara kedua negara. Tetapi intinya sama, yaitu apa yang disebut two-state solution atau solusi dua negara. Apa yang dimaksud solusi dua negara ini? Solusi dua negara ini kira-kira sederhananya beginilah, udahlah, nggak usahlah kita perang lagi, nggak usahlah kita ribut terus, bagi dua aja, separuh untuk Palestina, separuh untuk Israel. Ini two-state solution, solusi dua negara. Kalau di Jawa, mohon maaf Pak, saya orang Jawa jadi lebih mudah menjelaskannya. Kalau di Jawa itu ada kecenderungan orang Jawa untuk menyelesaikan konflik itu adem tentrem.
Yang dicari itu bukan kebenaran, bukan al-haq, bukan haki ini yang dicari. Tapi yang penting berhenti dulu berantemnya. Terserah mau yang menang yang batil atau yang hak, yang penting berhenti. Ini solusinya orang Jawa, tapi bukan orang Jawanya Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau Sultan Hamengkubuwono ke-9, solusinya adalah penjajah Belanda out tanpa syarat. Ini orang Jawa yang benar, insya Allah. Tetapi kenapa, pertanyaannya begini, kenapa kita tidak menerima solusi dua negara untuk Indonesia? Bayangkan kalau kita waktu Belanda berusaha menjajah lagi kita kemudian menerima, udahlah two state solution aja, Sumatera, Jawa jadi Indonesia, Kalimantan, Sulawesi tetap Belanda. Itulah two state solution. Two state solution ini adalah solusi yang hanya akan diterima oleh orang bodoh yang rumahnya dirampok, keluarganya dibunuh, kemudian dia ribut, perampoknya itu menjadi pemilik sah rumahnya. Sedangkan dia dibolehkan tidur di kamar, mohon maaf, kamar pembantu di belakang, atau bikin tenda di halaman belakang. Itulah solusi dua negara. Bagaimana bisa kita tidak menerima solusi dua negara untuk Indonesia, tapi kita menawarkannya kepada Palestina? Itu kan namanya hipokrit atau munafik. Tidak. Kalau kita tidak menerima Indonesia 100% atau 50% atau 30% dijajah oleh Belanda, maka sesuai amanah 45 Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menghapuskan penjajahan dari muka bumi, maka kita juga tidak akan pernah menerima solusi dua negara untuk Baitul Maqdis dan Masjid. Kemudian solusi yang kedua adalah yang disebut one state solution. One state solution ini mazhabnya ada 3. One state solution yang pertama Israel, tidak ada Palestina. Dan inilah yang sudah berlangsung selama 71 tahun. Sejak tanggal 14 Mei tahun 1948, gerakan Yahudi Zionisme Internasional menerima hadiah dari penjajah Inggris. Jadi waktu Edmund Allenby tahun 1917 masuk ke Masjidil Aqsa, menjajah Palestina dan negeri Syam, 31 tahun kemudian gerakan penjajah Inggris ini kemudian menyerahkan seluruh bumi Palestina ini kepada gerakan Zionisme Internasional. Maka gerakan Zionisme Internasional memproklamirkan sebuah negara abal-abal. Alhamdulillah, dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, Indonesia belum mengakui adanya negara Israel. Kita tidak mengakui adanya negara Israel, tapi kedutaan besar Israel yang ada di Singapura dan di Filipina tidak pernah berhenti bekerja untuk lobby. Ya udah, nggak mengakui secara diplomatik, tapi buka dong hubungan dagang. Maka sejak tahun 2000 hubungan dagang antara Indonesia dan Israel dibuka. Ya, sangat menyakitkan, tapi begitulah dunia. Sampai sekarang hubungannya secara di bawah meja makin akrab. Ya, kalau diceritakan di sini makin ngeri gitu ya fakta-faktanya. Tetapi ya itu kita anggap sebagai ujian dari Allah supaya kita bekerja lebih baik lagi, insyaallah. Bapak dan Saudara Allah, solusi satu negara Israel inilah yang sedang berjalan sekarang. Dan kalau kita lihat bendera Israel itu menggambarkan visi dari solusi ini. Kalau kita lihat bendera Israel itu ada garis biru di atasnya dan di bawahnya, dan di tengahnya ada bintang David. Garis atas itu melambangkan Sungai Efrat, garis yang di bawah menggambarkan Sungai Nil. Itulah kawasan sebenarnya yang ingin didirikan negara Israel atau Eretz Israel, Israel Raya. Jadi Palestina yang sekarang dijajah itu baru awalnya saja.
yang pengen diambil dicaplok semuanya sampai ke Irak, sampai ke Mesir. Tahun 1967 dalam Six Day War sudah hampir berhasil, tapi kemudian sebagian dari kawasan yang sudah dikuasai oleh Israel dikembalikan. Sampai kapan one state solution ini yang menginginkan Israel ini tegak 100% ini berjalan? Sampai semuanya berhasil ditaklukkan. Sampai dunia Islam ngakui. Sampai negara-negara Arab berdamai dengan Israel, dan kecenderungannya hari-hari ini itulah yang terjadi. Gitu. Saudi sudah mulai mengakui, Oman sudah buka hubungan, negara-negara Arab yang lain juga seperti itu. Bapak dan Saudara Allah, one state solution yang kedua Palestina, nggak ada Israel. Siapa yang ngomong kayak gini? Di antara Iran. Nah, Iran pengennya Palestina aja. Tapi secara sunnah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Umar dan juga Salahuddin, yang dimerdekakan oleh Umar dan Salahuddin bukan Palestina. Nggak ada nama negara Palestina. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya selalu menggunakan kata Baitul Maqdis. Nah, di buku ini dijelaskan yang mana sebenarnya Baitul Maqdis. Di antaranya oleh Dr. Khalid El-Awaisi namanya, dalam disertasi beliau menjelaskan bahwa batas-batas kota dan wilayah yang disebut Baitul Maqdis ditentukan secara syar'i sebagaimana batas-batas kota Makkah, Arafah, dan Mina. Jadi ada batas-batasnya yang mengikuti nas-nas ini, dan itu diteliti oleh beliau, dan ternyata subhanallah, kalau kita nggak tahu apa yang mau kita merdekakan, maka cara yang kita pakai untuk memerdekakan juga mungkin akan keliru gitu. Bapak dan Saudara Allah, one state solution yang ketiga TGTB. Mati kabeh. Jadi satu negara yang berdiri tapi bukan Palestina dan bukan Israel. Terus negara apa? Negara demokratik sekuler yang bebas dengan nama yang lain. Nah, ini sebenarnya solusi yang diajukan oleh orang-orang liberal yang sebenarnya tidak punya dasar atau landasan historis. Bapak dan Saudara Allah yang dengan Allah sebagai penutup. Lalu sebenarnya solusi yang seharusnya dipegang oleh umat Islam yang seperti apa? Solusi itu ada 3. Yang pertama, solusinya Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Yusha bin Nun alaihissalam ini adalah seorang nabinya Bani Israel yang tidak disebut dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani sebagai rukun iman, tetapi karena Rasulullah SAW menyebut nama beliau dalam hadis-hadisnya, maka kita wajib mempercayainya karena itu dari Rasulullah SAW. Nabi Yusha bin Nun ini adalah, kalau menurut para ahli tafsir, adalah pemuda yang dulu menemani Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Kahfi. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, Nabi Musa waktu mau ketemu Nabi Khidir ditemani seorang pemuda yang menjadi asprinya, asisten pribadinya, membawakan makanan dan keperluan-keperluan. Nah, Nabi Yusha bin Nun ini adalah pemuda itu, dimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah wafat, beliau adalah pelanjut risalah Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-Maidah yang sudah dikaji oleh Zanjabil juga, karena Zanjabil katanya sudah masuk ke surat Al-Hajj ini, berarti Al-Maidah sudah dibukukan. Oh, sudah dibukukan ya. Tadi saya kasih Ustaz. Iya, masyaallah. Dalam surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk berjihad, membebaskan Masjidil Aqsa yang dalam keadaan dijajah oleh kaum Jabbarin, oleh orang-orang yang perkasa, badannya besar dan kejam. Tapi kemudian menjawab seruan jihad dari Allah dan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengatakan, silahkan kamu dan Tuhanmu berjihad, kami duduk-duduk di sini. Karena penolakannya terhadap seruan jihad itu, Bani Israel dihukum oleh Allah. Dihukumnya apa? Dibikin tersesat selama 40 tahun. Kalau dalam ilmu psikologi atau sosiologi, 40 tahun itu umur satu generasi. Jadi
Jadi selama 40 tahun diislah, diperbaiki kondisi Bani Israel itu. Ibadahnya diperbaiki, ilmunya diperbaiki, amalnya diperbaiki, dakwahnya diperbaiki, dan seterusnya semangat jihadnya. 40 tahun kemudian dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Kemudian Bani Israel berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Dan itu kisahnya dalam Musnad Ahmad, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Luar biasa. Di Sahih Muslim itu dikasih judul khusus oleh Imam Muslim. Kitabnya itu judulnya Allah Menahan Matahari Tenggelam supaya Nabi Yusha bin Nun bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Pertama dan terakhir matahari ditahan terbenam. Bapak dan sekalian Allah. Solusi yang pertama, solusinya Nabi Yusha bin Nun. Solusi yang kedua adalah solusinya Umar bin Khattab. Sebenarnya ketika Umar bin Khattab berhasil membebaskan Masjidil Aqsa, beliau hanya tinggal memetik apa yang sudah ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Profesor Abdul Fattah Al-Waisi di buku ini, beliau menjelaskan titik awal rencana strategis Rasulullah membebaskan Masjidil Aqsa diletakkan oleh Allah melalui turunnya surat At-Tin pada tahun ke-5 kenabian Rasulullah SAW. Jadi beliau membagi persiapan Rasulullah membebaskan Masjidil Aqsa itu menjadi 3 tahap strategis. Tahap pertama tahap ilmu, tahap kedua tahap diplomasi politik, tahap ketiga tahap jihad fisabilillah, jihad askari, militer. Yang menarik, persiapan ilmunya 14 tahun. Jadi Zanjabil sudah lebih 4 tahun. 14 tahun persiapan ilmunya. Kemudian diplomasi politik 2 tahun. Sesudah perjanjian Hudaybiyah sampai terjadinya perang Mu'tah. Kemudian militernya 2 tahun. Yaitu perang Mu'tah, perang Tabuk, dan kemudian dikirimnya detasemen khusus Densus Syariah namanya Usama bin Zaid. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan khusus untuk membebaskan Masjidil Aqsa dipimpin oleh seorang pemuda bernama Usama bin Zaid, 3 hari kemudian beliau wafat. Jadi Rasulullah SAW wafat tanpa sempat menyaksikan Masjidil Aqsa merdeka. Tapi ini adalah qadarullah, pengaturan dari Allah. Dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun kepemimpinan, tidak juga merdeka. Baru di zaman Umar, setelah tahun ketiga kepemimpinan Umar, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Masjidil Aqsa dimerdekakan, dan kemerdekaan itu dipetik oleh Umar sebagai hasil dari apa yang disiapkan oleh Rasulullah selama 14 tahun, masa-masa ilmu yang puncaknya adalah Isra Mi'raj. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, baru kemudian 3 tahun masa kemenangan Umar. Yang ketiga, solusi Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana kita ketahui, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dari pasukan Salib. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan jihad orang Kristen untuk merebut tanah Yerusalem. Kemudian 4 tahun kemudian berhasil dijajah. Dijajahnya Masjidil Aqsa pada saat itu bukan dalam keadaan umat Islam lemah, tidak. Masjid-masjidnya lebih mewah dari ini. Kota Baghdad pada saat itu adalah kota metropolitan nomor 1 di dunia. Kalau waktu itu disebut kota Baghdad, sama seperti waktu kita sekarang kalau disebut kota Washington DC. Nah, kira-kira begitulah kesan Baghdad itu. Tapi Allah peringatkan pada saat itu, pada saat kemewahan berlimpah, teknologi tinggi, militer maju, Masjidil Aqsa berhasil dirampas oleh pasukan Salib. Kenapa? Umat Islam terkena penyakit Allah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ruhul Quran dicabut, ruhul ibadah hilang, ruhul jihad tidak ada. Karena itu kemudian yang terjadi Masjidil Aqsa berhasil. Apa yang kemudian dilakukan oleh para ulama kita? Majelis-majelis seperti ini.
yang dimulai oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali menulis buku Ihya Ulumuddin sebagai respon dari seruan jihad beliau yang tidak disambut oleh masyarakat Islam pada saat itu. Menyambut seruan jihad yang iming-imingnya adalah surga, padahal umat Islam tidak mengenal apa itu surga dan siapa yang menjanjikan surga itu. Karena itu Ihya Ulumuddin menjelaskan kembali siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, bagaimana ibadah yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Memang di kitab Ihya Ulumuddin tidak ada bab jihad, tetapi seluruh isinya menyiapkan manusia untuk siap memenuhi panggilan jihad. Dan kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kedua ulama ini ditulis dalam disertasi Dr. Majid Al-Kailani, dosen Universitas Islam Madinah, yang berjudul Hakaza Dhaharul Jilu Salahuddin wa Hakaza Adatul Quds. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ustaz Azhar Sobari. Waktunya sudah habis. Bapak dan sekalian Allah, ini adalah 3 solusi yang disediakan kita, solusi Yusha bin Nun, solusi Umar bin Khattab, dan solusi Salahuddin Al-Ayyubi, yang intinya adalah islahul umat, memperbaiki keadaan umat dengan ibadah yang lebih baik, dengan ilmu yang lebih baik, yang bermanfaat, dan amalan-amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tanpa solusi ini kita tidak akan melihat Masjidil Aqsa Merdeka dalam keadaan yang benar. Fokus pada pekerjaan utama ini, beribadah, membangun ruhul ibadah, kemudian ilmu, ruhul Quran, dan kemudian ruhul jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Kalau kita nggak bisa ke sana, insya Allah anak keturunan kita, insya Allah kita doakan ada di saf terdepan para mujahidin yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa bermajelis seperti ini di halaman Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Jabil atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kirim salam untuk keluarga-keluarga yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zikru dan Mbak Satri. Jadi Bapak Ibu, beliau alhamdulillah sudah punya TK di Gaza, ada TK, dan juga punya anak yatim di perbatasan Turki dengan Syria, juga di Rohingya, dan banyak sekali. Insya Allah nanti kita tetabil akan bersama-sama juga. Belum sempat mungkin jihad tenaga pikiran, mungkin kita bantu dulu nanti anak-anak yatim di sana yang sedang memerlukan bantuan kita. Mungkin TK-nya, dan beliau juga menyekolahkan pemuda-pemuda Gaza itu ambil kedokteran di Sudan. Ada berapa Ustaz? 30 orang. Jadi pemuda-pemuda sana disekolahkan di Sudan dan dibiayai dari Indonesia. Jadi sholat Zabil nanti akan ambil bagian juga apakah TK-nya atau kedokterannya, dan sama-sama untuk berjihad fisabilillah insyaallah. Terima kasih. Ini buku Zabil sudah diterbitkan dari buku. Ini karena yang terbawahnya 2, ini 2 saja. Saya akan menyerahkan. Buku Al-Maidah itu. Anissa. Iya. Bisa kembali ini dapat 2 lah. Monumen istiqomah ini insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Oke. Taufik insyaallah. Itu sudah baru 5 ini. Iya, dibalas lagi ini. Ini hadiah. Poster Masjidil Aqsa untuk pengajian dan Jabil insyaallah. Masyaallah. Ada detailnya di sini ya. Ini masjid. Iya. Ini ada detail-detailnya bangunan-bangunan. Iya, iya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini juga hadiah. Hadiah untuk itu luas begitu itu. Apa Masjidil Aqsa luas. Ini juga ada. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian kita untuk mengucapkan hadis. Kita minta
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل بالأوقات وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بيد الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا بهذا المجلس بقراءة القرآن وتفسيره يا الله. ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن الصحة أتمها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها يا أجود من أعطى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إسلام المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ووحد كلمتهم ووحد صفوفهم واخذل من خذل الدين ورد إليهم كيدهم واشكرهم بأنفسهم يا جبار يا قهار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله.